Salam jumpa kembali dalam tutorial kali ini. Saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita melakukan analisis univariat dengan SPSS. Ada dua perintah yang dapat kita gunakan, yaitu perintah explore dan juga perintah frekuensi. Perintah explore kita gunakan untuk data berjenis numerik, sementara perintah frekuensi kita gunakan untuk data berjenis kategorik. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar SPSS ataupun yang saat ini sedang tugas akhir, ikuti tutorial ini sampai dengan selesai. Saya pastikan bahwa Anda dapat melakukan analisis univariat menggunakan SPSS dengan sangat mudah. Salam jumpa kembali. Kali ini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita melakukan analisis univariat. Oke ya, jadi dalam statistik dikenal ada 3 jenis analisis, yaitu analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Kalau analisis univariat hanya untuk menjelaskan saja atau menggambarkan saja data penelitian kita. Kalau analisis bivariat itu sudah melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di analisis bivariat itu kita sudah ingin membuktikan hipotesis. Nah, kemudian analisis yang ketiga adalah analisis multivariat. Nah, ini kita ingin melihat hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Nah, oke. Nah, di hasil akhirnya adalah kita mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel dependen tersebut. Oke. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu atau mengajarkan terlebih dahulu bagaimana caranya kita melakukan analisis univariat. Untuk selanjutnya nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan analisis bivariat dan analisis multivariat dengan uji-uji statistik. Oke, baik. Analisis univariat ini tujuannya adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti, ya. Jadi per variabel itu kita jelaskan karakteristiknya, ya. Nah, kemudian fungsi dari analisis ini sebetulnya hanya untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna, ya. Nah, dalam peringkasan ini berupa ukuran-ukuran statistik, tabel, dan juga grafik. Nah, ya. Kemudian secara teknis pada dasarnya analisis ini merupakan kegiatan meringkas kumpulan data menjadi ukuran tengah dan juga ukuran variasi, ya. Nah, selanjutnya kita membandingkan gambaran-gambaran tersebut antara satu kelompok subjek dan kelompok subjek yang lain sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis, ya. Peringkasan data di sini ada 2, sangat tergantung apakah data itu berjenis kategorik ataupun berjenis numerik, ya. Nah, kemudian yang pertama adalah peringkasan data berjenis numerik. Nah, di sini kita bisa melihat dari segi ukuran tengah, ya. Ukuran tengah di sini ada min, ada median, ada modus, ya. Kalau min adalah nilai rata-rata,
kemudian median adalah nilai tengah. Oke, kemudian modus adalah nilai yang sering muncul, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah ukuran variasi. Ukuran variasi di sini ada banyak macam. Di sini saya sebutkan ada 3, yaitu rank. Rank itu adalah selisih antara nilai terbesar dan juga nilai terkecil dalam sekelompok data. Nah, kemudian yang kedua adalah jarak interkuartil. Jarak interkuartil ini selisih antara kuartil 3 dan juga kuartil 1. Nah, kita tahu bahwa kuartil itu ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Ya. Kemudian yang ketiga adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel. Ya. Jadi ini adalah peringkasan data untuk data berjenis numerik. Nah, kemudian peringkasan data berjenis kategorik. Nah, pada data kategorik ini, peringkasan data hanya menggunakan distribusi frekuensi. Ukurannya adalah persentase atau proporsi. Oke. Nah, ini kira-kira cara melakukan peringkasan data, baik itu data kategorik dan juga data numerik, ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke praktek. Bagaimana caranya kita melakukan analisis univariat data kategorik dan juga data numerik. Di sini saya menggunakan aplikasi statistik IBM SPSS 21, ya. Anggap saja judul kita adalah analisis faktor kepuasan kerja pada karyawan di Rumah Sakit X tahun 2020. Nah, ini ya. Nah, ini adalah definisi operasionalnya. Oke, kita lihat di sini ada variabel dependen dan juga variabel independen. Variabel dependen di sini adalah kepuasan kerja. Independen di sini adalah umur, jenis kelamin, gaji, dan motivasi. Oke, dengan kategorinya sudah ada di sini. Kemudian kita lanjut ke SPSS, ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan variabel-variabelnya, ya, disesuaikan dengan definisi operasional tadi, ya. Saya sudah membuatkan variabel-variabelnya disesuaikan dengan definisi operasional tadi, ya. Di sini ada 5 variabel. Kemudian saya juga sudah membuatkan value labelnya. Data juga sudah saya input, ya, di sini. Nah, ini ya. Data juga sudah saya input. Ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa mengisi variabel view dan juga data view ini? Oke, di variabel view ini adalah tempat menuliskan nama variabel kita. Kemudian di data view ini kita memasukkan data hasil penelitian kita. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti video saya sebelumnya. Oke, teman-teman bisa mengetikkan saja di YouTube. Oke, tinggal buka YouTube. Kemudian ketikkan kata kuncinya adalah Amakiwan, ya. Amakiwan. Oke ya, saya aktifkan dulu. Tinggal di enter. Nanti dia akan muncul. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini ya. Oke. Akan muncul ini ya. Oke, channel saya. Ini. Nah, oke, tinggal diklik lagi foto ini. Oke. Nah, di sini ada tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu tutorial instalasi Epidata, tutorial pengelolaan template pada kuesioner. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan tabulasi data, kemudian uji validitas, bagaimana kita melakukan transformasi data. Nah, ini sudah ada di video-video sebelumnya. Oke ya, teman-teman, kalau belum bisa memasukkan variabel di sini, kemudian memasukkan data, caranya gampang, Anda tinggal nonton video saya sebelumnya, ya. Ini ya, sudah saya siapkan. Oke, tapi jangan lupa klik subscribe ya. Ini ya, klik subscribe. Oke, klik juga like-nya, share bila perlu ya.
Kemudian kita lanjut ke bagaimana caranya kita melakukan analisis univariat dengan SPSS. Saya menganggap Anda sudah mempelajari video saya sebelumnya, dan saya yakin dan pastikan bahwa Anda sudah bisa melakukan membuat variabel di SPSS dan juga penginputan data di SPSS. Jika memerlukan transformasi data juga Anda sudah bisa menggunakan menu transform ini. Oke, tonton video saya sebelumnya. Nah, di sini kita lihat variabel kita ada 5. Variabel kita ada 5. Oke. Dari jenis datanya ini kita langsung pastikan ada 2 variabel yang berjenis numerik, oke, yaitu umur dan juga gaji. Nah, kemudian ada 3 variabel berjenis kategorik, yaitu jenis kelamin, motivasi dan juga kepuasan. Oke, kita coba melakukan analisis univariat. Yang pertama adalah variabel numerik dulu. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, kita klik export. Oke ya, kita klik export. Nah, di sini ada kotak yang perlu kita isi, yaitu dependent list, factor list, dan label case. Nah, tetapi yang perlu kita isi adalah dependent list-nya saja. Tempat kita memasukkan variabel numerik kita yang mau kita analisis. Variabel numerik tadi kita sudah pastikan ada 2, yaitu umur dan juga gaji atau upah. Ya, kita coba yang pertama adalah umur atau usia responden sini ya. Kita klik variabel tersebut, kita klik panah, sorot ke dependent list. Oke ya. Nah, kemudian kita klik statistik. Oke, kita pastikan bahwa di deskriptif ini sudah tercentang. Jika belum tercentang, maka kita centang. Oke, dengan confidence interval min-nya adalah 95%. Oke ya. Kalau kita sudah pastikan di sini sudah tercentang, oke, maka kita klik continue. Yang lain ini abaikan saja. Oke ya. Nah, kemudian kita klik plots. Ya, kita klik plots. Nah, di sini kita juga bisa mengaktifkan normality plot with test. Jadi kita bisa melihat kenormalan datanya. Nah, kita tinggal klik centangnya di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita centang histogram. Oke. Kemudian kita klik, yang lain abaikan saja, klik continue. Nah, kemudian yang berikut adalah kita klik option. Oke ya. Kita pastikan dia tetap di posisi exclude cache list with. Ini ya. Kita tetap klik continue. Nah, lihat di display ini ada 3 pilihan, bot, statistik, plots. Kita tetap di posisi bot. Oke ya. Klik saja oke. Seketika akan muncul hasil analisis kita. Ya. Oke. Kita lihat hasilnya di sini. Ini ya. Sudah keluar, ada nilai min-nya, ada nilai median dan lain sebagainya, semuanya sudah keluar. Sweetness, kurtosis, semuanya, rank, semuanya sudah keluar. Ya. Jadi kita sudah berhasil mengeluarkan output data numerik untuk variabel umur. Ya. Langkah berikut adalah kita keluarkan saja variabel numerik yang lain. Ya. Oke, tadi umur sudah. Kemudian yang berikut adalah gaji. Oke, kita klik analyze. Kita klik descriptive statistik. Kita klik export. Oke, kita kembalikan usia ini ke posisi semula. Kita klik upah, kita pindahkan ke dependent list. Ya. Oke. Tadi sudah kita setting, jadi kita biarkan saja. Kita langsung klik oke. Nah, setelah itu akan muncul untuk variabel ini ya, upah kerja per bulan ini ya, atau gaji. Sudah keluar. Selanjutnya adalah tinggal kita lakukan interpretasi. Nah, selanjutnya adalah kita pindahkan nilai-nilai penting yang ada di output ini dan kita membuatkan dalam bentuk tabel baru, kemudian kita interpretasikan ya.
Kita buka Word-nya dulu ya. Oke, anggap saja kita sudah masuk di bab 5, hasil penelitian ya. Nah, kita ketengahin, ini kita buat agak besar, kita pastikan ya. Nah, kemudian ya 5.1 oke ya, hasil analisis univariat. Oke. Nah, kemudian 5.1.1 umur responden. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya. Oke, tabel 5.1. Oke. Kemudian kita isikan distribusi umur responden di rumah sakit X tahun 2020 ya. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya ya, hanya 2 kolom sini ya, kemudian 5 baris ya. Di sini kita masukkan nama variabelnya, variabel. Kemudian nilai penting yang pertama kita masukkan adalah nilai min, karena kita mau melihat rata-rata dari umur responden ini. Kemudian yang berikut standar deviasinya. Oke, standar deviasi. Nah, kemudian nilai maksimal dan minimal. Maksimal ya. Kemudian ini adalah tadi kita sudah aktifkan tadi ya, 95%. Oke, confidence interval, nilai confidence intervalnya ya. Kemudian kita pastikan tadi variabel pertama adalah variabel itu kita isikan adalah umur. Oke, kita lihat minnya. Oke, kita lihat minnya di sini, di variabel umur ini minnya adalah 31,86 ya. Kita isi 31,186. Kemudian berapa standar deviasinya? Kita cek di sini, standar deviasinya adalah 7,074. Oke, kita isi 7,074 ya. Kemudian kita lihat nilai maksimal dan minimalnya ya. Kita lihat ini ya, minimalnya 20, maksimalnya 50. Oke, dari di sini kita pastikan bahwa umur yang paling rendah adalah 20 tahun. 20 tahun dan umur yang paling tinggi adalah 50 tahun. Oke. Kemudian confidence intervalnya. Nah, confidence intervalnya kita lihat di sini adalah ini ya, 95% confidence interval. Nah, lowernya 29,85, uppernya adalah 33,87 ya. 29,85 sampai 33,87. Ini adalah nilai penting yang kita masukkan ke dalam tabel. Oke ya. Kita rapikan aja dulu. Nah, setelah ini kita tinggal interpretasikan. Ya. Kita interpretasikan dengan atau bahasa gaulnya kita kata-katain. Ya, kata-katain. Oke. Kita interpretasikan dengan kira-kira begini. Hasil analisis didapatkan rata-rata umur karyawan di rumah sakit X adalah
ke 31 ya, ini ya, kita masukkan nilai min ya. 31,86 tahun. Dengan confidence intervalnya adalah ini ya, 95%. CI-nya adalah 29,85 sampai 33,87 dengan standar deviasi 7,074. Umur termuda adalah 20 tahun. Dan umur tertua adalah 50 tahun. Oke, kemudian dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata umur karyawan di Rumah Sakit X tahun 2020 adalah 29 ya. 29,85 tahun sampai dengan 33,87 tahun. Selesai untuk variabel pertama, yaitu variabel umur responden. Kita setting ini agak besar sedikit. Oke. Nah, kemudian variabel yang kedua adalah gaji 5.1.2. Gaji responden. Oke, kemudian kita buatkan tabel dan juga, nah, caranya paling mudah adalah tinggal kita copy yang di atas ini. Tinggal kita copy semua. Oke, kemudian tinggal kita rubah, kita sesuaikan dengan variabel gaji. Ya, tinggal kita paste. Ini kita besarin lagi. Oke. Kemudian di sini tabel 5.2 kita ganti ya, tabel 5.2 distribusi gaji ya. Gaji responden di Rumah Sakit X tahun 2020. Oke ya. Nah, kemudian ini tetap kita pakai, tinggal kita rubah, ini variabelnya adalah variabel gaji. Nah, kemudian ini yang kita rubah. Kita hapus dulu ya. Oke, nilainya kita hapus, kita sesuaikan dengan nilai output gaji tadi. Ya, kita cek outputnya. Di sini nilai minnya adalah 4227200. Nah, kita copy dulu, kemudian kita pastekan saja di sekitar sini ya. Pastekan saja di sekitar sini. Oke. Nah, ini nilai minnya, tinggal kita copy ya. Copy saja nilai min, kita pastekan di sini. Oke, kemudian kita copy nilai penting lain lagi adalah nilai standar deviasi. Oke ya, ini. Kita copy, kita pastekan saja di standar deviasi. Kemudian minimalnya adalah gaji 29. Kemudian maksimalnya adalah 7 juta. Oke, 7 juta. Kemudian confidence intervalnya di sini kita lihat ini ya. Nilai lowernya adalah 3 ini ya. 39. Kita copy, kita pastekan saja. Oke, uppernya adalah ini ya, 4. Oke. Nah, setelah nilai-nilai penting sudah kita masukkan, tabel bantu ini kita hapus. Oke, kita hapus aja. Oke. Nah, kemudian kita interpretasikan. Kita ganti kata-kata, kita sesuaikan dengan variabel kita. Oke. Tadi ini kan adalah umur ya, kita ganti menjadi gaji ya. Hasil analisis didapatkan rata-rata gaji karyawan ya. Gaji karyawan di Rumah Sakit X adalah ini ya. Ini 4.227.200 rupiah. Nah, kemudian dengan confidence intervalnya adalah ini ya,
3 juta ini kita copy, kita pastekan saja 3.966.461,83 rupiah. Oke, kemudian uppernya adalah ini ya, 4.047.938 rupiah ini ya, dengan standar deviasinya ini ya 917.456.088. Nah, kemudian kita lihat di sini gaji terendah adalah 3.966.461,86 rupiah, dan gaji tertinggi adalah 4.487.934 rupiah ya. Nah, kemudian kita lihat dari hasil estimasi interval dapat kita simpulkan 95% diyakini bahwa rata-rata gaji karyawan di Rumah Sakit X tahun 2010 adalah 3.966.461,86 rupiah sampai dengan 4.487.938,14 rupiah ya. Nah, ini jadi artinya sudah ada dua variabel yang kita lakukan analisis univariat. Oke. Ya. Kemudian yang berikut adalah kita coba melakukan analisis variabel yang berjenis kategorik ya. Dua yang lain tadi sudah, yaitu umur dan gaji. Sekarang jenis kelamin, motivasi dan kepuasan. Oke. Output sebelumnya, output ini kita simpan dulu ya. Kita file, kita klik save as, kita simpan saja dulu. Oke, misalnya saya simpan di ini ya, data D. Saya buatkan folder statistik univariat ya. Oke, saya simpan saja di sini output data numerik. Kita klik save. Setelah ini kita close aja. Oke, sekarang kita coba melakukan analisis untuk data kategorik ya. Caranya adalah kita klik analyze, klik descriptive statistik, kita pilih frekuensi ya. Nah, kita pastikan bahwa ada 3 variabel tadi, yaitu jenis kelamin, motivasi dan kepuasan. Ini berjenis kategorik. Nah, kita pindahkan saja. Boleh satu-satu, boleh semuanya. Oke ya. Kita coba semuanya saja. Ya, jenis kelamin, motivasi dan kepuasan. Ini ya. Oke. Kita pastikan bahwa variabel yang berjenis kategorik kita sudah pindahkan ke kotak variabel ini. Nah, kemudian kita klik statistik. Ya. Nah, akan muncul jendela seperti begini. Tinggal kita pilih nilai-nilai apa saja yang mau kita keluarkan. Ya, di sini ada min, ada median, ada modus, ya. Kemudian ada zoom juga. Kemudian standar deviasi, ini ya. Rank, maksimal, minimal, ini ya. Nilai mana yang mau kita lihat? Misalnya kita ingin melihat mediannya. Oke. Dengan misalnya kita juga ingin melihat ranknya. Nah, oke ya. Klik continue. Oke. Kemudian kita klik chat ini. Ini kalau kita ingin melihat nilai kurva normalnya. Ya. Oke. Kita klik continue. Ya. Yang lain abaikan saja. Langsung saja klik OK. Nah, seketika akan muncul tabel frekuensi. Nah, ya. Ini ya. Oke. Di sini kita lihat di tabel yang pertama adalah tabel statistik. Ini kita lihat di sini yang pertama adalah N. N ini adalah total sampel kita.
Di sini dikatakan valid ya, karena total sampel kita 50 semuanya lengkap, tidak ada missing di sini. Median kita keluar tadi yaitu untuk jenis kelamin mediannya 2, motivasi mediannya 1, kepuasan mediannya 2. Nah, rank di sini adalah 1 ya, karena memang cuman kode 1 dan kode 2. Oke. Kemudian di sini adalah tabel-tabel distribusi frekuensi kita. Oke, untuk jenis kelamin, motivasi dan juga kepuasan sudah keluar semua. Nah, kemudian ini adalah kurva histogramnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pindahkan tabel ini, isi dari tabel ini kita pindahkan ke Word tadi. Oke, caranya adalah kita ke Word tadi, anggap saja ini adalah variabel yang ketiga. Oke. Jadi 5.1.3 ya. Jenis kelamin responden ya. Nah, oke, kita buatkan tabel 5.3 yaitu distribusi frekuensi jenis kelamin responden di Rumah Sakit X tahun 2020. Oke ya. Kemudian kita rapikan dulu. Oke, kita buatkan tabelnya menggunakan insert ya. Insert tabel 3 baris. Nah, di sini adalah nama variabel kita pertama tadi adalah jenis kelamin. Kemudian yang berikut adalah jumlah. Kemudian yang berikut adalah presentase laki-laki. Kemudian perempuan. Oke, di sini total. Oke, kemudian tinggal kita lihat ini ya. Nah, oke, kita lihat di sini adalah laki-laki 13 orang frekuensinya. Oke, cara mudah kita copy dulu, kita pastekan saja di sini. Oke, ini kita isi 13 ya ini ya. Oke, 13. Kemudian persentasenya adalah 26,0. Oke. Nah, ini kita dalam kurung persen ya. Kemudian jumlah yang perempuan adalah 37. Oke, persentasenya adalah 74%. Total di sini 50. Oke, di sini 100%. Oke ya. Kita rapikan. Oke, kita rapikan. Oke, ini setelah selesai kita masukkan nilainya, tabel ini kita delete. Ya. Tinggal kita interpretasikan, ya. Kita interpretasikan kira-kira begini. Berdasarkan tabel 5.3 di atas, adapun distribusi responden menurut jenis kelamin terlihat paling banyak mereka yang berjenis kelamin perempuan, yaitu 37 orang dalam kurung 74%. Sementara sisanya adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu 13 orang dalam kurung 26% ya. Oke. Nah, kita rapikan. Oke. Untuk variabel jenis kelamin responden sudah kita interpretasikan. Oke. Yang berikut adalah variabel motivasi kerja. Ya. 5.1.4. Ya. Motivasi kerja. Kita copy saja ini. Ya. Kita paste aja di sini. Kita
Kemudian kita rubah, kita sesuaikan dengan variabel motivasi kerja. Ini adalah tabel ke-4, 5.4 ya. Distribusi frekuensi motivasi responden di Rumah Sakit X tahun 2020. Nah, kemudian variabelnya adalah variabel motivasi kerja. Tadi kategorinya adalah, kita copy saja dulu ini, kita pastekan ke sini. Motivasi kerja ini kategori yang pertama adalah kurang termotivasi ya. Jumlahnya adalah 31 orang. Oke. Persentasenya adalah 62%. Kemudian yang lebih termotivasi. Oke, ada 19 orang. Persentasenya 38%. Oke ya. Nah, setelah ini totalnya sama ya. Oke. Setelah ini kita hapus tabel ini. Oke. Kita sesuaikan kata-katanya. Berdasarkan tabel 5.4 di atas, adapun distribusi responden menurut motivasi kerja terlihat paling banyak mereka yang kurang termotivasi, yaitu 31 orang atau ya 62%. Sementara yang lebih termotivasi hanya sebanyak 19 orang atau dalam kurung 38%, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke variabel yang berikut adalah variabel ya, ini ya, kepuasan responden. Oke, ya. Kita buatkan di sini adalah 5.1.5 ya. Kepuasan responden. Oke, kita copy saja yang di atas. Kemudian kita ganti sesuai dengan variabel kita. Oke ya. Nah, ini adalah tabel 5.5 distribusi frekuensi motivasi responden, kita ganti menjadi kepuasan responden. Oke. Kemudian ini juga kita ganti menjadi kepuasan. Kemudian di sini kategorinya adalah tadi ya. Oke, kita cek kategorinya. Kita copy saja, kita pindahkan ke sini biar lebih mudah. Kurang puas kategori yang pertama ya. Kategori yang kedua adalah puas. Oke. Kategori kurang puas ini ada 21 orang dengan persentase 21 orang dengan persentasenya tadi adalah 42%. 42%. Yang puas itu ada 29 orang, persennya 58% ya. Totalnya tetap. Oke, setelah itu tabel bantu ini kita buang ya. Kemudian kita kata-katain. Kemudian kita interpretasikan ya, berdasarkan tabel 5.5 di atas. Adapun distribusi responden menurut kepuasan kerja, terlihat paling banyak adalah mereka yang puas, yaitu 29 orang dengan persentase sebesar 58%. Sementara yang kurang puas hanya sebanyak 21 orang atau 42%. Oke, selesai ya. Selesai di sini ya. Jadi ini kira-kira
Nah, ya. Oke, sudah kita analisis semuanya. Kelima variabel tadi, yaitu variabel umur responden dan juga variabel gaji yang berbentuk numerik. Nah, kemudian variabel jenis kelamin, motivasi kerja, dan kepuasan kerja berjenis kategorik juga sudah kita lakukan analisis univariat. Oke ya. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan analisis bivariat. Oke. Ini nantikan tutorial selanjutnya ya terkait dengan analisis bivariat. Oke. Jadi untuk sementara analisis univariat sudah kita buat ya. Jangan lupa ini kita save ya, kita save. Output ini kita save ya. Kita klik file, save as. Oke, kita tuliskan saja output data kategorik. Oke ya, kita klik save. Selesai. Nah, ini kita close ya. Artinya untuk di bab 5 hasil penelitian untuk analisis univariat kita sudah selesai ya. Baik, sekian tutorial dari saya terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis univariat di aplikasi SPSS ini dengan perintah ekspor dan juga perintah frekuensi. Kita sudah pindahkan outputnya, kita pindahkan tabel-tabel penting, dan juga kita sudah lakukan interpretasi ya. Untuk kata-kata interpretasi ini atau kalimat interpretasi ini sangat disesuaikan dengan isi tabel ya. Ini tidak baku. Oke, kata-katanya pun terserah teman-teman sekalian mau memoles kata-kata seperti apa, itu terserah. Tapi yang jelas bahwa interpretasi ini harus menjelaskan isi dari tabel ini ya. Interpretasi ini harus menjelaskan isi dari tabel ini. Oke ya. Baik, sekian tutorial ini. Selanjutnya saya akan membuat tutorial yang lain terkait dengan analisis bivariat ya. Analisis bivariat. Oke ya. Dengan uji-uji statistik, nantikan tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.